warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin saya muliakan kisaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati para habaib, wabil khusus para habaib yang berada di sebelah belakang saya, Al-Habib Mustafa Al-Mahdali dan juga Al-Habib Mahdi Al-Mahdali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya diundang oleh Haji Sikul ini untuk ceramah. Kalau ceramah sudah terlalu sering ceramah sampai hilang suara saya. Jadi sekarang ganti baca kitab dulu sebentar. Bisa? Boleh? Boleh. Kalau tidak boleh saya pulang kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal ittiba' wal ifada wal istifadah wal hadala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala al-rabbi wa wajillahu wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kita membahas tentang salah satu kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kita tadi sudah membaca ratib beliau, ratib yang dikarang untuk senantiasa dijadikan rutinitas kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudahkan kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita akan membaca salah satu karangan beliau, yaitu kitab Nasaihid Diniyah. Sudah pernah dibaca? Belum pernah dibaca? InsyaAllah ini pertama kali ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat di dalam ilmunya. Amin. Allahumma Bismillah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya, wa ammal munjiyat alladhi yajibu tahlilul qulub wal intisafuhu biha fakathir fanadhkuru syai'an min ammatiha wa mahmadiha. Jadi di dalam kehidupan keseharian kita, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada beberapa cara untuk senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari banyak-banyak penyakit. Jadi penyakit yang pastinya sudah kita kenali namun terkadang masih kita ingkari. Lebih-lebih lagi yaitu penyakit hati. Kalau kita mengenal secara medis ada penyakit kulit, ada penyakit dan lain sebagainya, maka di dalam hati kita pula terdapat beberapa penyakit. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingin menjaga, menasihati diri kita agar senantiasa kita dijauhkan, na'udzubillah waliyadzubillah, dari yaitu penyakit namanya penyakit hati, agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menjaga di dalam munjiat, satu hal yang dapat membuat kita sukses dalam akhirat kita. Maka ada beberapa dijaga dengan wajib, dengan harus, sehingganya wa nabahu 'alaiha bi kalimin mujmil wa jais insyaallah taala, maka akan senantiasa memperindah kehidupan kita. Fa min a'dhamil munjiyat at-taubah ila Allah taala. Kita membahas tentang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Al-Habibullah Al-Haddad, sebaik-baiknya cara orang yang berhasil adalah ia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan min jami'id dunub wa qad amara Allah azza wa jalla ibadihi bitaubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ini tanda orang-orang yang berhasil tak kalah kembali kepada Allah. Biasanya adalah tak kala mereka hendak kembali kepada Allah ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Terkadang kalau kita melihat sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita yang dulunya mungkin orang yang sering melanggar syariat, mendirikan maksiat, sana kesini maksiat, lalu tiba-tiba ketika ia hendak kembali kepada Allah, di sisa umurnya yang terakhir sudah sering beribadah kepada Allah. Biasanya nggak pernah naik ke masjid, tiba-tiba sudah sering ke masjid. Ini biasanya tanda-tanda 40 hari sebelum orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bisa jadi ia mendapatkan hidayah jauh sebelum ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah ini bisa jadi salah satu tanda kalau orang ini tadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa. Kenapa Allah mengatakan ayyuhal mu'minun? Maka orang yang bertaubat tadi di dalam hatinya tumbuh sedikit, tumbuh keimanan di dalam diri. Tanda-tanda orang yang memiliki keimanan adalah ketika ia kembali bermaksiat kepada Allah, ia kembali ingat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya aku lebih mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku yang bermaksiat, bukan yang senantiasa ia lalai dan hidup di dalam maksiatnya, bukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku cinta kepada hambaku yang bermaksiat, yang ia kembali kepadaku ketika ingat memiliki Tuhan yang Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pengampun. Lalu ia jatuh kembali ke maksiat itu dan kembali lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ia jatuh lagi dan kembali lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku cinta dengan hambaku yang seperti ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu orang yang jatuh secara tidak sengaja. Yang maksudnya Allah taala adalah bermaksiat dan beda-beda. Kalau jatuh di lubang yang sama, itu namanya cari penyakit kalau begitu. Jangankan Allah taala, jangankan kita yang ngelihat, malaikat geram dari